Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kita mati kecuali dalam beragama Islam. Saudara permisa dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah Rabbul Jalali wal Ikram yang telah memberikan kepada kita nikmat dan telah memberikan kepada kita karunia, yang menciptakan alam semesta dan menciptakan keindahan di dalamnya, yang menciptakan manusia dengan rupa bentuknya, indah telinganya, cakap matanya, istimewa lisannya, dan menakjubkan akalnya. Kepada Allah satu-satunya zat tempat banyak bergantung manusia kepadanya, karena hanya dialah satu-satunya zat yang paling berhak untuk disembah dan yang paling berhak untuk dimintai pertolongan oleh seluruh makhluk. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang Nabi tercinta, Nabi yang rahmat, Nabi yang senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala cintai dan menjadikannya sebagai Khalilur Rahman. Kepada para sahabat yang senantiasa mendukung dan membela dakwah Nabi, dan pula kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang senantiasa menyinari dan membawa syiar-syiar Islam itu terus maju sampai menuju titik peradaban Islam, dan kepada orang-orang salih dan salihah yang pada hari ini terus beristiqamah untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, yang senantiasa menjaga mata dari kemaksiatannya, yang senantiasa menjaga tangan dari kemaksiatannya, kaki dan lisan dari kemaksiatannya, serta mempergunakan akal untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan siapapun Anda dan kita semua yang menonton dan menyimak video ini mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Permisa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini
kita kembali di tayangan Amasya Insani TV ini untuk mengkaji ilmu agama, mengenal ayat-ayat Allah dan mengenal hadis-hadis Nabi yang sahih, serta berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan apa yang dimaksud oleh ayat dan apa yang dimaksud oleh hadis tersebut. Oleh karena itu, mari kita bersama menyimak indahnya nasihat dari hadis dan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala nasihatkan untuk kita semua. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang muraqabatun nafsi, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Terlebih-lebih bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang dikatakan penuh dengan ampunan, bulan yang dimana banyak ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Dari generasi awal para sahabat, dari generasi para tabi'in, dari generasi para tabi'ut tabi'in, serta ulama-ulama salafus saleh. Mereka senantiasa menunggu kedatangan bulan ini, sebab pada bulan ini adalah bulan di mana semua dosa akan diampuni, di mana kebaikan-kebaikan akan dilipat gandakan, dan bagaimana dengan kemaksiatan itu pun akan diberi Allah Subhanahu wa taala sanksi yang lebih. Maka mereka para salafus saleh pada bulan ini memperbanyak amal, memperbanyak kebaikan, sebab pada keduanya lah kebahagiaan hakiki itu berada. Oleh karena itu, akan terlebih baik pada malam hari ini kita mengoreksi diri, bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang kita harus tanyakan, pernahkah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menasihati umat Islam ini agar mereka bermuhasabah kepadanya? Maka jawaban yang pasti adalah iya. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla menasihati kita semua. Mari kita tengok bagaimana nasihat yang Allah berikan untuk kita pada Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 118 sampai ayat 119. Allah katakan, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin. Dia adalah Allah zat yang melihat kamu ketika kamu berdiri pada waktu salat, dan melihat pula gerakanmu tatkala orang tengah mengadakan sujud. Permisa, ini ayat memberikan kabar kepada kita bahwa Allah melihat kita semua, melihat pergerakan kita, melihat tingkah laku kita semua. Karena Allah memang disebutkan dalam ayat yang lain, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah, apa yang berada di langit dan apa pula yang berada di bumi. Tuan-tuan yang berbahagia pada malam hari ini, ada ayat lagi yang dapat menggugah hati untuk mengingat Allah bahwa Allah memuhasabah, melihat kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala kata, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dialah Allah yang senantiasa bersama dengan kamu dimanapun kamu berada. Oleh karena itu, kita harus menyadari setiap pergerakan, setiap tingkah laku, di sana ada pengawas, yaitu Allah. Allah kata juga di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat ke-14, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu senantiasa mengawasimu. Tuan-tuan yang berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu saja, bahwa Allah Subhanahu wa taala pun mendengar apa yang sedang ada pada hati kita,
mengetahui rencana dan makar-makar kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mensucikan diri. Tidak ada satu penduduk dunia pun yang terbebas dari dosa. Karena memang manusia ini adalah tempat dosa dan kesalahan. Inna bani Adam khata' wa khairu khata'in tawwabun. Sesungguhnya setiap bani Adam mereka tempat bersalah, tempat memiliki kekeliruan. Wa khairu khata'in, dan sebaik-baik yang bersalah at-tawwabun adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, tuan-tuan yang berbahagia akan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang begitu panjang menceritakan betapa Allah Subhanahu wa taala memperdulikan umat ini. Betapa Allah Subhanahu wa taala mengawasi umat ini agar umat tidak senantiasa melenceng dari keanggungannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala, diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Pada suatu ketika kami, yaitu para sahabat, duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin, pada suatu ketika, ittala alaina rajulun syadidu bayadis syiyab. Ada seorang datang kepada kami dengan pakaian yang berwarna sadidu bayadis syiyab, berwarna putih. Ya, dan juga disebutkan di sana bahwa sawadus sya'ar, rambutnya hitam melipis, la yura alaihi atharus safar, tidak nampak pada dirinya diketahui jejak telah bersafar. Wala ya'rifuhu minna hadin, dan kami pun tidak ada yang mengetahuinya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang tersebut mendekati Nabi, duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi la rukbataihi, serta laki-laki tersebut menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan telapak tangannya ke pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad, lalu berkata kepada Nabi kita Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam engkau bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, melaksanakan zakatnya. Wa tasuma Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah apabila mampu. Kemudian laki-laki itu berkata, qala sadaqta, engkau benar. Kemudian berkata lagi, ya, dan sebelum berkata-kata banyak, para sahabat yang di samping mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluha yusaddiquhu, kami khairan, menakjubkan, karena dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Qala fahmbirni anil iman, lalu pertanyaan pemuda tersebut kepada Nabi kita dilanjutkan, kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al imanu an tu'mina billah, iman adalah engkau beriman kepada Allah, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, wa tu'mina billahi wa kutubihi wa rusulih, dan kepada rasulnya, wal yaumil akhir, kepada hari akhir, wa bil qadar, dan kepada qada dan qadar, qadar yang baik maupun yang buruk yang datang kepada kita. Kemudian orang tersebut mengatakan, qala sadaqta, engkau benar wahai Rasulullah, sampai bertanya kemudian, akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah
fa in lam tukun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau seolah-olah beribadah kepada Allah, engkau melihatnya, atau kalau tidak Allah lah yang melihatmu. Maka pemuda tersebut mengatakan, qala sadaqta, engkau benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sang pemuda ini berkata, fa'ambirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka Rasulullah terdiam selalu berkata, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang menanyakan orang yang ditanya tidak lebih tahu, tidak lebih mengerti daripada orang yang menanyakan. Kemudian ditanya kembali, qala fakhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kemudian anta lidal amatu rabbataha, engkau melihat seorang ibu seolah-olah melahirkan, ya, seorang tuannya atau seorang anak yang memperbudak ibunya. Wa antaral khufatal uratal alata ri'asyiyya tatawwaluna fil bunyan. Nampak orang-orang yang berpakaian namun telanjang, dan nampak pula orang-orang yang saling berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan tinggi. Summan talaqa, kemudian kita berhenti sejenak, kemudian falabistu malian, kita diam dulu. Summa qala ya Umar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Umar, atadri man sa'il, siapa yang tadi bertanya? Maka Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui wahai utusan Allah. Maka Rasulullah mengatakan, innahu Jibril, itu adalah Jibril, atakum yu'allimakum dinukum, datang untuk mengajarkan agama kalian kepada kalian. Saudara pemirsa, tuan-tuan dimanapun Anda berada, ini hadis yang begitu panjang menceritakan kepedulian Allah akan umat ini, akan agama ini, dengan mengutus Jibril menjadi seolah-olah menyerupai manusia yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kepada para sahabat tentang perkara iman dan Islam serta ihsan serta perkara-perkara yang gaib, yaitu tanda-tanda hari kiamat akan tiba. Dan tentunya hal ini menjadi bukti yang nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kita semuanya. Pernahkah kita juga melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berkata pada hadis-hadis yang lain, bahwa beliau mengatakan di dalam hadis yang pendek bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sesungguhnya orang yang pintar itu adalah orang yang pandai untuk mempersiapkan hari kematiannya. Wa al-ajizu man ittaba'ah nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allah. Dan orang yang kerdil itu adalah orang yang mengumbar hawa nafsunya tetapi berharap lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Angan-angannya melebihi, ingin memiliki keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal ini menjadi pedoman untuk kita semuanya. Marilah kita merasa diri bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mengintai kita, sedang mengawasi kita, dan Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap amal kebaikan dan mencatat setiap amal keburukan, yang dimana hal ini ditugaskan oleh para malaikat yang menjadi utusan Allahu Jalla fil Ula. Permisa, tuan-tuan dimanapun Anda berada, suatu ketika Rasulullah SAW menasihati umat ini agar bertakwa dimanapun kita berada. Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukannya. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan, dan hendaknya kita berakhlak yang baik kepada setiap manusia. Saudara dan tuan-tuan permisa dimanapun Anda berada, nasihat ini adalah nasihat yang sangat klasik, nasihat yang sangat diulang-ulang oleh para ulama,
bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menilai kita semuanya, akan mengetahui kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengoreksi setiap gerak-gerik kita. Barakallahu fikum ajmain wa jazakallahu khairan kasir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.